saudara-saudara semua, ada yang di kejaksaan, ada yang di pemerintahan daerah, ada yang lawyer. Artinya ya semuanya tentu akan sangat bersentuhan ya dengan hukum dan kebijakan publik. Apalagi di pemerintahan misalnya nanti, apalagi di posisi-posisi tertentu, wah ini kan sangat sangat bersentuhan sekali dengan yang namanya kebijakan. Nah, sebetulnya ya kalau masalah hukum saya pikir ini mungkin backgroundnya S1 hukum semua kan. Nah, basicnya udah kuat. Dan kebijakan publik. Nah, bagaimana nih hukum dan kebijakan publik ya. Jadi nanti bisa kita bercerita lah gitu. Coba dulu disampaikan dulu kira-kira menurut saudara, ada nggak apa sih itu kebijakan publik? Ada, coba kita mau diskusikan. Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Kebijakan publik. Hah? Ya. Loh, kan udah lewat itu kan? Pengertian kebijakan publik. Apa kebijakan publik? Nih, banyak pendapat sih sebetulnya ya. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oke. Ya udahlah, itu udah lewat. Oke. Jadi unsur kebijakan publik itu tentu dibuat oleh pemerintah berupa tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah itu dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ada tujuannya. Itu ada tujuannya, nggak mungkin. Berdasarkan teori, hipotesis, dan sah secara hukum. Ya, nggak mungkin kebijakan dibuat tanpa landasan teori yang kuat. Pasti ada teori-teorinya ini. Supaya dia memang betul-betul tepat sasaran. Ya kan? Tentu juga didasarkan pada satu hipotesis dan sah secara hukum. Namanya kebijakan. Kalau nggak sah secara hukum, konyol lah, ngambil kebijakan konyol lah, Pak. Ya kan? Bisa bermasalah. Nah, ini kira-kira unsur kebijakan. Ya, saya coba refresh sekedar saja. Terus, apa prinsipnya? Nah, kebijakan publik, kalau menurut si Nugroho, dia ada terbagi dalam 3 prinsip. Bagaimana cara merumuskan kebijakan publik? Nah, ini dilihat dari formulasi kebijakannya berarti. Ya. Cara merumuskan. Jadi lihat formulasi kebijakannya. Bagaimana cara merumuskan kebijakan itu? Dan cara kebijakan diimplementasikan. Bagaimana? Setelah dirumuskan, nah, tentu dengan suatu format yang tadi, ya, yang memenuhi persyaratan ini, dibuat oleh pemerintah, ya, dia melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu, mempunyai tujuan berdasarkan teori, hipotesis, dan sah secara hukum. Tentu nanti dirumuskan kebijakan publiknya. Formatnya seperti apa? Itu ada formatnya. Dalam bentuk apa format kebijakan itu? Nah, tentu dalam produk hukum, ya, secara nasional mungkin kebijakannya nanti di apa? Mungkin apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, hanya kebijakan pemerintah. Ya. Kemudian cara bagaimana mengimplementasikannya? Tentu juga harus terukur. Nah, bagaimana cara kebijakan publik diimplementasikan? Itu ada kriterianya, ada petunjuknya, ada juklak juknisnya. Bagaimana? Nah, untuk mengukur kebijakan itu terimplementasi dengan baik atau tidak,
di tengah-tengah masyarakat atau di publik, apakah ada penolakan, apakah ada persoalan, apakah ada problem. Nah, tentu ada juga cara untuk mengevaluasinya. Ya, bagaimana cara kebijakan publik dievaluasi supaya mungkin nanti pada akhirnya ada perbaikan, ada revisi, ada penyempurnaan dan segala macam terhadap kebijakan publik itu, supaya dia betul-betul membawa dampak yang bermanfaat. Ya. Nah, terus kriteria penentuan kebijakan publik itu seperti apa? Nah, ini kalau kita melihat kriteria yang disampaikan oleh Said Zainal Abidin ini, pertama aktivitas, dia melihat dari segi aktivitas. Tentu dapat menghasilkan tujuan air yang diinginkan. Apa sih sesungguhnya yang menjadi tujuan kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh suatu lembaga? Mungkin satu kebijakan tanpa ada tujuan. Contoh nih sekarang, di tengah pandemi COVID, nah, apa kebijakan pemerintah? Ya kan? Dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi, mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, ada kendala dalam pelayanan publik, ya kan? Karena harus ada jarak, harus ada social distancing. Nah, tentu harus ada kebijakan nih. Ya. Nah, bagaimana tujuannya? Tuh, dapat menghasilkan tujuan air yang diinginkan. Apa tujuannya? Ya, efektif, supaya pelaksanaan kebijakan publik itu efektif, dapat menghasilkan tujuan air yang diinginkan. Ya. Walaupun ada persoalan, ada kendala, tapi apa yang ditujuan itu harus bisa dilaksanakan. Jadi itu kriteria yang pertama, harus efektivitas. Yang kedua, efisien. Tentu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jadi dia harus betul-betul mengukur, ya, mengukur dari sisi efisiensinya, gitu, ya. Dengan mengeluarkan kebijakan seperti ini, kira-kira bagaimana nih pembiayaannya, pendanaan seperti apa, berapa besar konsekuensi cost yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan tadi kita, ya, kebijakan itu. Itu harapannya dengan semaksimal mungkin, dengan seminimal mungkin menghasilkan sesuatu yang maksimal, ya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai itu apa. Ya. Kemudian kriteria cukup, jadi suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. Jadi memaksimalkan sumber daya yang ada, apakah sumber daya manusianya, sumber daya dananya, dan resources lainnya. Tuh, ya. Tuh. Adil, tidak ada keberpihakan dalam kebijakan publik yang dibuat. Nah, ini yang harus betul-betul, kriteria ini yang harus betul-betul menjadi perhatian. Jangan sampai ada satu kebijakan akan menguntungkan satu pihak, satu golongan. Nah, itu yang diskriminasi, yang harusnya tidak boleh. Itu berarti sudah keluar dari prinsip-prinsip adil. Ya. Mestinya kebijakan itu melihat kepada kepentingan secara keseluruhan, kepentingan umum, kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jangan ada nuansa-nuansa kepentingan sepihak di situ. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Ya, jangan nanti hanya kita punya kepentingan, kita membuat suatu kebijakan yang mementingkan kita, mementingkan kelompok kita. Sementara ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan kebijakan kita itu. Nah, ini yang nanti harus menjadi perhatian. Dan kelima, kriteria terjawab. Jadi kebijakan dibuat dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Tentu kebijakan tadi sesuai dengan tujuannya ingin dicapai.
ada problem, ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada hal-hal yang sangat mendesak menjadi kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Nah, dengan kebijakan yang diambil itu harus mampu menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi jangan sampai justru dengan kebijakan yang diambil, yang dikeluarkan justru malah membawa masalah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, ya kan, bagi pengambil kebijakan. Nah, karena itu memang harus betul-betul dilihat konsekuensi, apakah konsekuensi hukum, konsekuensi sosial, ya kan. Pertama tentu hubungannya dengan hukum. Jangan sampai nanti kebijakan ini diambil justru membawa masalah hukum, menimbulkan problem hukum, bisa bermasalah. Ya. Nah, karena itu kebijakan itu betul-betul harus memenuhi aspek-aspek yuridis, aspek-aspek hukumnya supaya safety, aman, dan dia mampu memberikan solusi atau memenuhi kebutuhan terhadap suatu masalah yang ada di dalam masyarakat itu, ya. Itu kira-kira kriterianya. Nah, terus kalau dari sisi tingkatannya kebijakan itu seperti apa? Menurut Said Zainal Abidin lagi, jadi dibedakan dalam 3 tingkatan. Ada kebijakan umum, ya. Kebijakan umum ini artinya kebijakan yang suatu pedoman atau kebijakan yang memang berlaku secara umum. Dan dia menjadi satu petunjuk pelaksanaan dari sesuatu yang akan dilakukan. Dan dia menyangkut ke seluruh wilayah atau instansi yang bersangkutan. Misalnya kalau kebijakan tingkat nasional, ya kan, berlaku secara nasional, apa bentuk kebijakannya? Itu mungkin dalam produk hukum, berupa apa? Undang-undang. Dia mengatur secara nasional, secara umum. Atau mungkin bisa jadi peraturan pemerintah, penjabaran dari undang-undang. Kemudian ada kebijakan pelaksanaan. Nah, ini adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Biasanya tadi, kalau undang-undang tentu penjabarnya dengan peraturan pemerintah. Kan begitu kan, biasanya undang-undang mengamanahkan bahwa diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Maka nanti akan keluar peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan diambil itu. Apa? Jadi dia menjabarkan kebijakan umum. Ya. Jadi kebijakan pelaksana itu dia menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat atau mungkin ya sampai ke daerah. Karena kalau kita bicara tentang apa kebijakan nasional tentang peningkatan ekonomi misalnya, undang-undang peningkatan ekonomi misalnya, tentu nanti ada peraturan pemerintahnya, ya kan, yang merupakan penjabaran dari itu. Yang ketiga kebijakan teknis. Nah, ini kebijakan operasional, tentu yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Nah, biasanya kebijakan teknis atau operasional itu berada di tingkat kementerian. Ya. Kalau sektor ekonomi kali tentu di bawah
Kementerian Perekonomian. Nah, inilah dia akan menyusun bagaimana teknis operasional daripada kebijakan itu dilaksanakan. Ya, lebih detail lagi, dia merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Jadi di situ sudah mulai dia mungkin lebih rinci dan sangat teknis pengaturannya. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi tingkatan kebijakan. Ya. Biasanya ada juklak, ya, tunjuk pelaksanaan, ada juknis, tunjuk teknis. Nah, itu ya, dari undang-undang misalnya secara umum ada juklak, ini ada tunjuk pelaksanaan. Ada juknis. Kalau orang pemerintahan saya pikir sudah sangat familiar dengan istilah-istilah seperti itu. Di kejaksaan juga, kan ada apa namanya, peraturan Kejaksaan Agung misalnya, ya kan? Pelaksanaan dari kebijakan nasional, dari undang-undang atau dari PP misalnya, apa dari undang-undang, misalnya dari undang-undang apa penjabaran lebih lanjut dari KUHP misalnya, ya kan? Rincinya mungkin ada tata caranya, atau mungkin Kejagung mengeluarkan apalah. Nah, ini teknis, sifatnya lebih teknis dan operasional, ya. Dia sudah bagaimana mengoperasikan kebijakan itu di tataran lapangan. Nah, itu namanya kebijakan teknis. Oke. Ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih aspek-aspek penting? Ini kelihatan nggak anunya? Jelas? Kebaca nggak? Jelas Pak, kebaca Pak. Jelas ya? Jelas Pak, kebaca Pak. Ya, oke, ya, gitu. Takutnya nanti tidak kebaca pula ya. Jadi sekarang aspek-aspek penting apa sih dalam kebijakan publik itu? Yang pertama itu kebijakan sebagai suatu konsep. Nah, ini melihatnya kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah. Ya. Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu kebijakan. Ada sebagai suatu konsep. Jadi harus ada konsep, dia merupakan suatu konsep bagi pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Nah, tentu dengan kajian-kajian tadi yang saya sampaikan di awal, ya harus ada dasar landasan-landasan teoritis ya, dan tentu didasarkan pada hukum yang sah, ada tujuan segala macam. Nah, jadi dia di situ sebagai suatu konsep, kebijakan suatu konsep. Nah, kalau dipilih oleh pemerintah melakukan sesuatu, tentu jelas ya kenapa harus melakukan sesuatu itu. Kalau tidak melakukan, kenapa juga harus tidak melakukan. Nah, jadi harus jelas konsepnya itu. Ya. Dan kebijakan publik merupakan produk pemerintah, ya karena inilah kaitan dengan tadi. Ya. Kadang-kadang kebijakan publik bisa berbentuk regulasi, produk hukum yang mempunyai fungsi-fungsi mengatur, ya kan? Bahkan ada juga fungsi-fungsi memaksa di situ. Jadi untuk memberikan arah dan pedoman untuk melakukan atau tidak melakukan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi merupakan produk pemerintah. Kalau dikatakan produk pemerintah ya itu dia. Jadi ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman untuk melakukan atau tidak melakukan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan apa saja terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi harus ada pedoman yang jelas.
Kemudian elemen-elemen dalam sistem kebijakan publik itu dibagi dalam beberapa. Pertama, lingkungan kebijakan. Nah, ini latar belakang, keadaan yang melatar belakangi, ya. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi timbulnya kebijakan ini atau diambilnya kebijakan publik ini, atau policy environment, yaitu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu kebijakan publik oleh pemerintah. Tentu ada, nggak mungkin nggak ada asbabun nusulnya, tiba-tiba keluar saja kebijakan. Tentu ada yang melatar belakangnya, ya kan? Ada faktor-faktor lingkungan kebijakan. Satu contoh misalnya, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang ditetapkan jadi undang-undang nomor 2 ya, Pak, 2020, terkait dengan kebijakan keuangan nasional di tengah pandemi COVID, ya, kira-kira gitu kan. Nah, tentu yang melatar belakangnya karena lingkungan pandemi COVID, lagi pandemi COVID, tadi yang serba terbatas, kita pun kuliah harus online, ya kan? Nah, itulah yang melatar belakang, sehingga keluar kebijakan publik yang mengatur, dan juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan keuangan negara, bagaimana pelayanan publik, bagaimana kegiatan dan aktivitas dilakukan dengan prokes, dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau menyalahi itu, maka akan kena delik. Contoh siapa? Habib Rizik, kan? Kena delik kerumunan, ya kan? Walaupun itu perlu dikaji lagi oleh aspek-aspek hukumnya, ya. Banyak yang pro kontra, karena tadi ada unsur-unsur ketidakadilan di situ. Kita tadi saya sampaikan tadi, harus adil sebetulnya, kan? Harus ada unsur adil di dalam implementasinya. Jangan ada pembeda, jangan ada diskriminasi. Nah, ini kalau kita di kampus, ya, secara akademisi melihatnya, bukan secara kita tanggalkan dulu ini forum kejaksaan, ini forum yang lain-lain, ya kan? Kita melihat dari sisi akademik. Itu. Dan kebijakan publik itu keputusan diambil untuk mencapai tujuan. Jelas ada tujuan. Apa sih tujuannya? Mau ngapain kita ini kebijakan publik ini? Ya kan? Kan ada tujuan. Tujuannya apa? Bagaimana supaya perekonomian tetap tumbuh, berkembang, aktivitas masyarakat normal, berjalan walaupun dengan ketentuan-ketentuan misalnya, ya. Itu tujuannya, kira-kira, ya. Kemudian pelaku kebijakan. Nah, pelaku kebijakan ini tentu, ya, yaitu individu atau kelompok yang terkait, baik dia yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan pemerintah. Nah, ini elemen-elemen dalam sistem kebijakan publik itu, ya. Jadi pelaku kebijakan ini ya stakeholder, semua yang terkait dengan semua pemangku kepentingan dan kebijakan itu. Apakah dia sifat individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah atau kebijakan publik itu sendiri. Itu. Kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem kebijakan publik. Nah, ini ada aspek kesejarahan. Ini terkait kebijakan yang sama pada masa lalu. Artinya kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan itu terjadi dalam konteks kebijakan yang sama, yang pernah dibuat pada masa lalu. Wah, dulu pernah juga nih kondisi seperti ini, kejadian seperti ini, ya kan? Maka kebijakan diambil begini. Nah, maka sekarang kalau memang kondisi seperti itu, artinya ya kebijakannya harus mungkin mempedomani kebijakan pada
masa lalu, walaupun mungkin ada penyesuaian-penyesuaian dengan situasi kondisi sekarang, kekinian. Nah, itu artinya kita melihat dari aspek kesejarahannya. Ya. Dan aspek lingkungan. Nah, ini ya pengaruh lingkungan ketika kebijakan dibuat. Jadi kebijakan publik tidak memungkinkan tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan. Itu ketika kebijakan tersebut dibangun atau dilaksanakan. Nah, kebijakan lingkungan bisa saja lingkungan internal atau eksternal. Ya, ini bisa menjadi aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem kebijakan publik itu. Internal tentu ya dari dalam lembaga atau institusi yang mengeluarkan kebijakan. Dari luar tentu ya semua kelompok-kelompok yang tentu akan menjadi kelompok yang terkait dalam kebijakan publik itu sendiri. Apakah dia sebagai mungkin yang akan menerima atau terdampak oleh kebijakan itu atau bagaimana? Nah, kemudian aspek kelembagaan, ya ini suatu kebijakan publik pasti akan selalu berhubungan dengan berbagai lembaga dan institusi yang ada. Ya, apakah dia lembaga pemerintah atau mungkin lembaga atau institusi lain di luar pemerintah. Ini aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem kebijakan publik. Jadi dia tidak mungkin tidak ada hubungan. Pasti dia ada hubungan kelembagaan. Ya kan? Kalau sektor ekonomi, misalnya kebijakan publik sektor ekonomi, nah tentu berkaitan juga ekonomi dengan apa? Misalnya mungkin dengan kesehatan, ya kan? Dengan Menteri Kesehatan, dengan Kementerian Pariwisata, gitu. Bagaimana mengembangkan pariwisata untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. Nah itu, jadi dia tentu berhubungan, ya pasti akan selalu berhubungan dengan berbagai lembaga atau institusi, apakah itu di lembaga pemerintahan atau mungkin di luar pemerintahan. Ya, mungkin itu beberapa materi mengawali. Ada bahan diskusi barangkali sampai sini. Ya, ini di kelas magister harus banyak diskusi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya di sini coba memberikan sebuah contoh terkait dengan kebijakan publik ini. Sepanjang tahun 2018 Pak, ini banyak peraturan-peraturan daerah yang dibatalkan. Padahal sebenarnya ini sudah di judicial review oleh Mahkamah Agung. Pertanyaannya Pak, apakah peraturan daerah yang dibatalkan ini melanggar ketentuan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oh, ini terkait dengan 3.000 perda yang dibatalkan Kemendagri dulu ya? Ya, itu maksudnya? Atau gimana? Yogi? Iya Pak. Iya Pak. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? Tahun 2018. 2018-an ya? Ada 3.000-an perda peraturan daerah yang dibatalkan Kemendagri, ya? Itu iya, ya? Pak. Ya itu. Jadi pada konteks itu memang dengan otonomi daerah itu bagaimana pelaksanaan otonomi daerah itu kata konstitusi kita ya, coba nanti saudara buka pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu ada mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah itu daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Ya kan? Nah, tata cara pembuatan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini kan masuk dalam satu hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau saudara lihat Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah itu masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, di Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Tuh. Nah, kemudian dalam pembentukan peraturan daerah ini ada
Permendagri 80/2015 diperbarui dengan Permendagri 120/2018 kalau nggak salah itu ya. Nah itu tentang tata cara pembuatan produk hukum daerah. Nah secara hukum, kalau saudara mempelajari tentang judicial review itu kan hak menguji, kelembagaan yang punya kewenangan menguji itu kan ada yang namanya legislative review, executive review, dan judicial review, ya kan? Iya, Pak. Ya, larinya kan ke situ. Jadi kalau legislative review artinya kewenangan pihak legislatif untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang. Gimana caranya? Ya, di proses politik itu, pembahasan itu, ya kan? Executive review, nah ini dia pemerintah, ya. Kalau judicial review jelas itu di lembaga yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, executive review ini kewenangan pemerintah melakukan pengujian terhadap produk-produk hukum. Nah, kalau peraturan daerah tentu ada mekanismenya juga. Peraturan daerah kabupaten kota tentu harus dievaluasi oleh peraturan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Kan begitu tuh. Peraturan daerah provinsi dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, tetap melalui tim ya, ada timnya, ada tim verifikasinya itu. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi kalau dia ada materi yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka pengujiannya kan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dia bertentangan dengan undang-undang, maka pengujian di Mahkamah Agung. Nah, ini kan tidak pada konteks itu. Jadi ini pada konteks bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat terhadap kebijakan itu, terhadap perda itu. Ya. Tapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah tingkat atasnya, kalau pemerintah tentu Kemendagri, wah ini sepertinya ada muatan materinya yang tidak selaras, tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan nasional. Ya, mungkin terkait dengan iklim investasi misalnya. Dianggap wah ini kok perda sepertinya menghambat iklim investasi. Ya. Nah, karena memang kebijakan nasional pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan penerimaan negara lah, katakan begitu, dari sektor ekonomi, lebih detail lagi bagaimana meningkatkan investasi di daerah. Ya kan? Sementara ada daerah yang sangat rumit atau ruwet membuat kebijakan terhadap investasi, bagaimana tumbuh investasi di daerah. Nah itu dia tuh. Jadi sehingga dengan segala kewenangan yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, undang-undang yang ada, tentu pemerintah dalam hal ini Kemendagri melakukan evaluasi, ya kan, terhadap perda-perda itu. Nah itu dikembalikan kepada daerah, supaya daerah membatalkan itu, ya, keseluruhan perda itu, atau mungkin ada beberapa ayat atau pasal atau ayat yang tidak sesuai. Nah tentu berdasarkan catatan-catatan dari Kemendagri. Karena perda memang tidak boleh Kemendagri membatalkan perda. Perda harus dibatalkan lagi dengan perda, ya kan? Tentu, ya. Jadi pemahaman seperti itu. Jadi Kemendagri sedang mengevaluasi, mengembalikan kepada daerah, ini Anda ternyata ada perdanya tidak sesuai, bertentangan, menyimpang dari peraturan undang-undangnya yang lebih tinggi. Kan tidak boleh, ya. Nah, kalau kita melihat hierarki itu kan itu konsekuensi hierarki itu. Jadi peraturan lebih tinggi harus menjadi sumber, dan peraturan bawah harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, kan konsekuensi hukumnya kan itu.
Nah, ketika itu depulasi ternyata kok begitu, maka dikembalikan. Ini saudara harus batalkan keseluruhan atau sebagian pasal. Nah, kalau keseluruhan berarti ya dengan perda lagi cabut. Atau kalau sebagian ya berarti perubahan, ada perda perubahan. Ada perda itu perubahan perda sekian nomor sekian tahun sekian tentang ini. Nah, jadi begitu ya. Jadi memang kebijakan publik ya, arti kebijakan publik yang diambil itu tadi kalau kita kembalikan pada dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nanti dia membuat daerah tidak melakukan hal-hal yang dianggapnya bertentangan dengan secara hierarkis ya, undang-undang di atas. Begitu mungkin secara umum, Yogi. Atau mungkin ada pandangan lain, kawan-kawan. Silakan. Kita sharing informasi saja, saling isi mengisi gitu. Ya, gimana Yogi? Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, atau ada kabar lain? Gimana? Menurut Yogi gimana? Coba. Pak, tapi kenapa juga masih ada yang padahal sudah di judicial review oleh Mahkamah Agung, tapi perda itu juga masih diberlakukan, Pak? Itu bagaimana? Nah, itu dia coba dilihat dulu yang di judicial ke Mahkamah Agung itu apanya? Secara keseluruhan perda itu atau beberapa pasal? Nah, coba dicek, nah, gitu ya. Kan biasanya kan yang kita uji materi itu kan ada beberapa pasal yang tidak sesuai. Maka pasal itulah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ya kan? Jadi tidak perdanya yang dibatalkan. Nah, itu tuh ya. Jadi harus dilihat seperti itu. Jadi dinyatakan artinya pasal misalnya katakanlah pasal 3 misalnya. Pasal 3 artinya dihapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi perdanya tetap berlaku, tapi pasal 3 dalam perda itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Berarti tidak berlaku lagi pasal 3 itu. Ya. Ya. Ya, oke. Yogi? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain gimana? Coba kita saling sharing informasi. Gimana? Rizky. Nih, lawyer muda ini. Izin Pak. Ya. Di sini kami lihat itu bagaimana jika kebijakan yang ditimbulkan oleh pemerintah itu merugikan masyarakat itu sendiri, Pak. Contohnya itu seperti tarif listrik yang naik. Sedangkan di sini menurut teori welfare state, yang mana dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara mempunyai kewajiban dalam menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? Ya, itu. Jadi melihat teori welfare state itu ya jangan ansik kepada kesejahteraan masyarakat, negara sejahtera dalam arti ya apa namanya, negara tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan mungkin secara substansi tadi ya. Pasti kalau kebijakannya menaikkan tarif listrik, pastilah masyarakat yang jadi terdampak dari kebijakan itu, ya kan? Dan dia apa namanya keberatan lah masyarakat. Nah, tapi ini kan berlaku untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, kalau memang ada yang keberatan dengan kebijakan itu tadi mekanismenya. Silakan saja di judicial review ke Mahkamah Agung gitu. Tapi nyatanya nggak ada yang mengajukan judicial review itu, kan? Berarti kan artinya masyarakat happy aja menerima kebijakan itu, walaupun di sana sini protes gitu kan. Nah, itulah pada konteks negara hukum itu. Jadi segala sesuatunya kan harus dilandaskan kepada hukum, peraturan undang-undangan yang berlaku. Jadi memang
teori welfare state itu kan hukum itu harus memberikan satu kepastian hukum, memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan. Nah, barangkali pemerintah melihat, wah, ajas kemanfaatannya nih dengan naik listrik, peningkatan negara bertambah karena kondisi-kondisi lagi marit dengan utang besar ya kan. Jadi mana nih sumbernya, dari mana nih? Oh, ini ada sumber nih. Bisa kita naikkan tarif listrik. Oh, dikaji, ya kan? Oleh Kementerian SDM di bawah Menko, dibicarakan secara politis dengan DPR segala macam mungkin, atau di mana? Oke, dapat dukungan secara di konsep tadi. Maka dia yang tadinya pada tataran konsep bisa diimplementasikan. Tujuannya apa ya tadi mungkin? Tujuan jelas mungkin ya untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Ya, walaupun pada dasarnya, wah ini kok menyengsarakan rakyat. Ya. Nah, tapi nyatanya nggak ada masyarakat yang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung terhadap kebijakan itu. Ya kan? Ada nggak saudara dengar? Mengajukan atau mengajukan apa judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Gitu. Ya. Wah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pasal 33 Dasar 45 mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nggak ada juga. Ya kan? Nah itu. Nah, sekarang yang banyak diajukan ke judicial review kan masalah Undang-Undang 11 2020 tentang apa tuh? Tentang cipta kerja, ya, yang terkait dengan apa namanya sistem omnibus law. Jadi banyak keliru. Jadi bukan undang-undang omnibus law. Omnibus law itu kan tekniknya, teknik atau cara perbuatannya. Undang-undangnya Undang-Undang 11 2020 tentang apa? Tentang cipta kerja. Ada beberapa klaster di itu mengatur. Nah ini ya orang abang, wah ini undang omnibus law. Ya, itu bukan undang-undang omnibus law, undang-undang tentang cipta kerja. Tapi teknik pembuatannya mengadopsi sistem omnibus law. Jadi penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang. Ya semuanya akan ada plus minus. Ya, ada plus minus. Nah itu mungkin di materi kalau kemarin ada tuh kebijakan apa hukum dan omnibus law. Nggak tahu nanti ada apa enggak lagi. Ada nanti Itu di loh. semester Pak. Hah? Materinya nanti ada di semester 3 Pak. PK Ya. Hukum Oh Pemerintahan. ya. Ya, bisa ada berarti nanti bisa dikupas di situ ya kan semester 3. Oke. Yang lain gimana? Ada? Jadi banyak sekali sebetulnya ya bagaimana aspek-aspek dalam kebijakan publik itu ya tadi yang memang kalau kita melihat seakan-akan kesannya ya tidak memperlihatkan ini adil. Tapi dia harus mungkin dilihat kepada kriteria ya mungkin ini dia menjawab masalah-masalah lain bukan menjadi kebutuhan ya itu. Jadi memang makanya kalau kita melihat pada satu perspektif saja memang wah ya betul nih kok tidak adil. Tapi itu tadi memang juga harus melihatnya pada prinsip. Kalau kita kembali ke prinsip ya bagaimana cara formulasinya, formatnya gimana, diimplementasikan, ada nggak dievaluasi, mesti dievaluasi, ya kan? Nah, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ya tentu dilakukan perbaikan dan segala macam. Banyak sekali ya, misalnya sekarang lagi sibuk-sibuk tentang undang-undang ITE, ya kan? Akan dilakukan revisi, perbaikan. Nah itu kan apa nanti itu akan timbul kebijakan apa lagi yang akan timbul situ ya karena itu merupakan produk hukum kan
pengaturan di situ nanti. Dan membuat norma-norma, pengaturan-pengaturan bagaimana penggunaan ITE. Tapi memang susah kalau kita mau melihat pada kepentingan. Yang namanya kepentingan tentu akan berbeda-beda. Ya, sangat relatif. Mungkin bagi saya nggak penting, bagi saudara penting. Bagi yang lain mungkin tidak begitu penting. Itu ya. Nah, karena itulah perlu pengkajian tadi memang sebelum kebijakan publik itu diambil. Kajiannya harus komprehensif, harus menyeluruh, ya. Dan tidak boleh dengan emosional yang membuat rasa ketidakadilan itu muncul. Harus betul-betul memberikan suatu solusi atau memberikan satu jawaban terhadap kebutuhan. Nih, ada kebutuhan, ya. Harus berikan terjawab, dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Walaupun ya seperti misalnya di DPR lah misalnya, ya kan? Kalau mereka misalnya tidak mencapai satu kata sepakat, mereka voting, ya kan? Nah, hukumnya voting itu ya suara terbanyak, ya kan? Suara terbanyak yang diakui. Nah, walaupun lebih 2-3 orang barangkali, ya tetap aja diberlakukan. Walaupun yang suara yang minoritas betulnya melihatnya mungkin betul juga pandangan dia itu. Ya. Nah, tapi kalau itu dari merupakan satu kebijakan politik, putusan politik, ya maka suara mayoritas yang diakui, yang menang. Nah, begitulah kondisi. Ya, kita melihatnya seperti itu. Jadi memang harus orang hukum itu harus betul-betul tidak segera saja emosional melihat satu kebijakan-kebijakan. Walaupun barangkali ya tetap aja ada yang ya kalau dikaji secara mendalam, wah ini ujung-ujungnya baru ketahuan, oh ini rupanya arah kebijakan ini. Ada mungkin yang mendapat keuntungan. Contoh ini orang dari kejaksaan. Ya kan, dulu kan pro kontra sekali revisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang KPK, bukan pemberantasan, undang tentang KPK-nya. Ya kan, karena akan melemahkan KPK. Apa salah satunya? Misalnya dulu nggak ada KPK itu punya kewenangan membuat SP3. Sekarang KPK bisa mengeluarkan SP3. Sudah membuahkan hasil satu dan kena SP3, ya kan? Justru koruptor kakap sudah berhasil mendapatkan SP3. Nah ini kan heboh. Nah, jadi di ujungnya kelihatan, wah ini ujung dari sebuah kebijakan. Oke, kira-kira gitu ya. Ada yang lain? Si Pak, saya Aisyah Mutia belum absen. Siapa? Aisyah Mutia. Oke. Oh ya, jadi ini absen kita gimana kalau pakai apa saya kirim barcode ya? Pakai sistem barcode nggak? Iya Pak, pakai sistem barcode biasanya Pak. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu saya kirim aja ke apa barcode-nya ke Rizky. Ya Ki ya? Siapa? Bentar. Nanti bisa di-share. Ini kan sudah tergabung dalam grup WhatsApp semua ya? Iya Sudah, Pak. Pak. Oke, ya kalau gitu aku kirim ya. Lupa tadi nanya, pikir gimana sistem bar. Ya itu ya, saya sudah kirim ke Rizky. Apa namanya? Barcode anunya, barcode absennya. Silakan. Ada ya, Ki? Sudah ya? Ya Pak, sudah Pak. Sudah kami Ya. share ke grup Pak. Ya, silakan di-share ke apa? Ke grup. Supaya bisa absen. Kadang-kadang kalau dibuka di sini suka apa dia suka
bermasalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, barangkali silakan barcode absen sudah saya sampaikan. Silakan di absen. Dan ya, kita bisa akhiri pertemuan. Ya. Kayak udah pada lesu semua nih. Apalagi Pak Agus Ci nih. Iya, Pak. Nah, lelah betul kayaknya ya. Hah? 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 Banyak kerjaan kayak tadi itu ya. Asesmen tadi, Pak. Oh, asesmen apa tuh? Uji kompetensi, Pak. Wah, mau naik kelas kalau gitu ya? Insya Allah, Pak. Doa lah, Pak. Iya, kita doa lah, naik kelas kan. Ya. Oke, baik ya. Kalau gitu mungkin ya, sampai ketemu pada ini kita setiap Kamis ya, setiap Kamis ya. Iya, Pak. Kelas A nih, ya, Iya, Ki? Atau setiap Kamis, ada hari lain? Enggak? Hah? Kamis, Pak. Kamis saja, Pak. Ada Kamis saja ya. Oke, kalau gitu ya sampai ketemu Kamis depan. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan Amin. tetap dengan prokes yang ketat dalam segala aktivitas ya. Nggak tahu sampai kapan ini harus berhenti bermasker ya ini ya. Iya. Sehingga kadang-kadang kalau berjalan lah agak pangling dengan kawan, kalau buka masker baru ketahui, oh rupanya beliau ya. Oke, baik, makasih ya untuk Ya, Pak. pertemuan hari ini. Sekali lagi kita semoga bisa Kamis depan bertemu lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa absen ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, saya langsung lab. Kalau mau diskusi di Zoom silakan. Kan masih ada waktu, kayaknya panjang waktunya nih. Ya, biasanya habis 10 menit. Ya, silakan mau diskusi di Zoom ini ya. Saya langsung lab. Terima kasih. Yo, Pak.